Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Robertus Rambi SPD, SD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sumba Barat Daya, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun yang menjadi konsep inti dalam budaya positif, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. 8, segitiga resiko. Perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Ada 2 hal yang mempengaruhi manusia berperilaku. Yang pertama, motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datangnya dari luar, yaitu berupa upaya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi ini lahir dari dalam diri dengan adanya suatu keyakinan untuk menjadi orang yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. 5, posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. 5, sebagai manajer. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru
untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah bentuk penerapan budaya positif di sekolah saya di Katolik Pondok Baru. Awali dengan pembuatan kesepakatan kelas, akan dirubah menjadi keyakinan kelas. Kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kita yang buat. Kita dalam kelas 6A ini membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan ini akan menjadi panduan dalam kita belajar. Bisa kita buat? Bisa. Kesepakatan kelas untuk kelas 6A. Kita yang buat, anak-anak yang buat. Kesepakatan ini kita buat sebentar akan menjadi pedoman selama kita mengikuti pembelajaran matematika. Untuk itu Bapak Guru akan membagikan kertas ini, masing-masing anak tulis kesepakatan kelas kita yang akan kita pedomani selama proses pembelajaran matematika. Dari kesepakatan kelas yang kita buat kita akan mengambil 1-2 poin penting yang merupakan keyakinan dalam kelas 6A. Bapak Guru akan membagikan kertas ini. Setelah membagikan beberapa lembar kertas, kemudian siswa menuliskan beberapa kesepakatan kelas seperti yang telah disampaikan oleh guru, dan ditemukan beberapa kesepakatan kelas yang mereka buat. Jadi baik, setelah anak-anak menuliskan beberapa kesepakatan kelas, supaya kita ingat bersama, saya akan menunjuk beberapa teman di dalam kelas ini untuk membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan akan kita rubah menjadi keyakinan dalam kelas ini. Yogi, silakan maju baca kesepakatan yang teman-teman sudah tulis. Menghormati guru atau teman. Maju lagi, Krishna. Baca. Ya, mengerjakan tugas kelompok dengan tenang. Duduk. Terima kasih. Maju, Jessica. Mendengarkan pendapat teman. Ya, terima kasih. Duduk. Duduk teman Jessica. Maju di Aren. Datang tepat waktu. Ya, duduk. Terima kasih. Maju. Mengerjakan tugas dengan tenang. Meninggalkan kelas. Mengerjakan tugas dengan tenang walaupun guru meninggalkan ruang kelas. Putra, maju lagi. Menghargai pendapat teman. Ya, menghargai pendapat teman. Duduk. Maju. Jadi baik, setelah anak-anak menuliskan beberapa kesepakatan kelas, dituliskan beberapa supaya kita kesepakatan ingat kelas, bersama, akhirnya dalam kelas menemukan beberapa kesepakatan yang akan dirubah menjadi keyakinan untuk kelas. membacakan kesepakatan kelas
yang sudah kita buat dan akan kita rubah. Anak-anak ini beberapa kesepakatan kelas kita. 8 tadi itu yang kita pelajari di sini, Bapak Guru ambilkan beberapa poin di sini. Ini ada 8 poin kesepakatan dalam kelas ini. Kesepakatan kelas ini kita akan jadikan pedoman selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tadi Bapak Guru katakan kesepakatan kelas untuk menjaga kenyamanan, kelancaran dalam kegiatan belajar. Dari 8 kesepakatan kelas, Bapak Guru membawa menjadi 4 poin dalam keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas yang pertama, saling menghargai. Saling menghargai tadi sudah masuk ke target dulu, menghargai tenang dalam berbicara, dalam berpendapat, dalam menyampaikan pertanyaan. Terus disiplin dalam hal tadi kami sebut dalam tepat waktu, kerjakan tugas dengan tenang, mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk ke dalam. Terus menjaga ketenangan selain kelas kita ini aman, kelas di sebelah aman, di sebelah juga aman, atau sekolah kita menjadi aman, tenang. Ini semua kita lakukan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kebaikan bersama tadi akan terwujud apabila peraturan kelas, kesepakatan kelas yang kita sudah buat, anak-anak melakukannya di dalam kelas kita. Bisa dibuat? Bisa. Bersama siap? Siap. Kita buat seperti yang Bapak Guru katakan tadi. Nilai atau keyakinan kelas ini lahir dari kita bersama dalam kelas ini. Tidak ada orang lain yang perlu kita buat sendiri untuk apa? Kebaikan bersama, kebaikan diri sendiri. Semua ingin jadi orang baik? Siap jadi orang baik? Siap jadi orang baik, maka kesepakatan yang sudah buat kita harus taati, kita lakukan bersama. Sebelum kita lanjut, kembali Bapak Guru ingatkan keyakinan kelas ini menjadi pedoman kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Siap dilakukan? Siap. Terima kasih. Anak-anak ini beberapa kesepakatan Setelah kelas pembuatan kita. keyakinan kelas dilanjutkan dengan penerapan segitiga restitusi sebagai salah satu Ini ada 8 kata poin nyata kesepakatan dalam tentang kelas ini. budaya positif di Kesepakatan kelas sekolah ini saya. kita akan. Selamat siang Putra. Selamat siang, Bu. Ya, Putra, Bapak Guru panggil ini. Putra ada di sini, tahu tidak alasannya? Menurut Putra, apa menjadi alasan Bapak Guru panggil Putra di sini? Karena saya tinggalkan sekolah. Ya. Alasan Putra tinggalkan sekolah atau beberapa hari ini Putra sering tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah, itu alasan apa kira-kira? Karena pemalas banget. Malas banget. Kenapa malas banget? Karena tidak kuat atau karena nonton TV setiap malam. Karena nonton TV setiap malam. Ya, Putra nonton TV setiap malam. Semua orang itu butuh hiburan. Tadi Putra masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih ingat? Salah satunya apa? Harus datang ke sekolah. Dapat waktu datang ke sekolah. Apalagi? Jangan tinggalkan sekolah. Tinggalkan sekolah. Ya baik, Putra. Tapi beberapa hari ini Putra sering tinggalkan sekolah. Jadi Putra harus sudah mengatakan ingat keyakinan kelas. Kalau ingat keyakinan kelas berarti Putra harus apa? Berusaha datang tepat waktu. Nah, supaya jangan tadi Putra mengatakan malas bangun pagi, masih mau tidur lagi. Putra semua orang itu pasti mau tidur. Jadi kita bersadar, Putra ini sebagai anak sekolah harus sadar bahwa ini sudah pagi harus ke sekolah, harus tepat bangun. Nah, untuk itu Putra supaya jangan tinggalkan sekolah lagi, apa kira-kira yang Putra harus buat di rumah? Tidur lebih cepat supaya bangun pagi juga lebih cepat. Supaya apa? Supaya bangun lambat ke sekolah. Iya. Kalau prinsip itu Putra bangun dalam diri Putra berarti cepat tidur malam hari, tidak nonton lagi, sehingga begitu bangun pagi bangun cepat, tidak malas lagi bangun karena tidak mengantuk.
begitu pagi bangun cepat bergegas mandi untuk ke sekolah supaya jangan terlambat ke sekolah. Ya. Baik putra, apakah putra bisa melakukan hal itu? Bisa. Ya, baik putra, Bapak Guru percaya putra pasti ingin menjadi orang yang baik. Kalau jadi orang yang baik, apa yang kita harus buat? Harus bangun terus ke sekolah. Nah, sebagai anak sekolah, datang terus rajin ke sekolah untuk mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depan. Jadi baik putra, sekarang putra boleh kembali dan Bapak Guru harapkan putra jangan sering nonton sampai larut-larut malam sehingga paginya cepat, supaya jangan ada alasan lambat bangun, malas bangun, akhirnya lambat ke sekolah. Kalau lambat ke sekolah akhirnya menjadi takut ke sekolah dan memilih kepungan. Bapak Guru harapkan putra sudah mengenal tadi itu dan bisa melakukan kebaikan. Baik, terima kasih putra. Kalau kembali ingat harus rajin ke Sekolah. terima kasih. Silakan. Ya, selamat siang putra. Selamat siang, Pak Guru. Ya, putra, Bapak Guru kami. Dalam menerapkan program positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik agar mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang senantiasa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian aksi nyata yang dapat saya paparkan dalam kesempatan ini. Mari terus bergerak memajukan pendidikan di negeri ini. Salam dan bahagia.